Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil kita menunggu waktu berbuka puasa, karena waktu berbuka puasa ini adalah salah satu waktu yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam yang berpuasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyambut kebahagiaan berbuka bersama-sama, karena kata Rasulullah, lisau'imina farhatani, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Salah satunya adalah idza aftorba, yaitu ketika berbuka. Mudah-mudahan nanti dalam acara berbuka puasa ini kita tidak saja mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna, betul Bu? Ada yang sempurna hidupnya? Ada yang tidak punya salah? Tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang tidak punya salah. Kabeh menungso, bapak maupun ibu, kita semua pasti pernah punya salah. Dan indahnya orang yang punya salah, yang mau mengakui kesalahannya dan mau meminta dan memberikan maaf terhadap sesama. Maka Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrul Tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Untuk apa? Untuk mendidik hawa nafsu kita, untuk mendidik akhlakul karimah kita, agar kita hidup berdampingan dengan tetangga, hidup berdampingan dengan orang lain, bisa saling memberikan kemanfaatan. Karena sesungguhnya hikmah manusia diciptakan oleh Allah, salah satunya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak peduli apa nilai kemanfaatannya, yang penting dia mendatangkan manfaat. Dalam hal-hal yang kecil, ketika kita tidak bisa, orang lain bisa. Yang kecil itulah kadang memberikan manfaat kepada kita. Oleh karena itu bulan puasa sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan edukatif, mengajarkan kepada kita untuk bermuhasabah. Melalui apa? Melalui puasa, bahwa sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepada setiap manusia dikandung dan dilahirkan selama atau sebanyak 3 kali. Pertama, manusia dikandung dan dilahirkan oleh perut ibu kita masing-masing. Betul Pak Dadang? Jadi jangan salah, Pak Dadang itu bukan sedang hamil, bukan. Pak kita itu juga bukan sedang hamil. Pak Tri, Pak RW juga sedang tidak hamil juga, okay? Jadi bapak-bapak yang gendut kayak saya ini bukan sedang hamil, bukan. Karena yang hamil pasti ibu. Dulu ada viral laki-laki hamil, ternyata begitu dicek, wah, laki-laki mengeluarkan telur, ternyata wah. Tapi yang bukan hoak, yang hamil, yang melahirkan pasti ibu. Pada kandungan dan kelahiran pertama, mohon maaf, kualitas bayi yang dilahirkan secara ikhtiari, secara usaha, itu ditentukan oleh ibunya masing-masing. Maka kalau ada ibu yang sedang hamil, biasanya Pak RT mengingatkan kepada warganya agar yang hamil itu makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, supaya bayi yang dikandungnya, ibu yang hamil, dan nanti ketika bayinya dilahirkan dalam keadaan sehat walafiat. Sebab kalau ibu yang hamil dia tidak makan makanan yang bergizi, tidak makan makanan yang sehat, dikhawatirkan ketika dilahirkan nanti menjadi bayi yang bergizi buruk. Itu pertama, kandungan dan kita di perut ibu kita masing-masing. Yang kedua, kapan kita dikandung dan dilahirkan kembali oleh Allah? Yaitu ketika kita berada di bulan suci Ramadan, itu kita sedang dikandung dan dilahirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di akhir Ramadan nanti semua orang mengucapkan Idul Fitri, kembali kepada Pak Fitri. Ingat. Nanti ibu-ibu di akhir Ramadan semuanya kembali ke Pak Fitri. Nah, untung Bu Fitri yang punya Pak Fitri, yang lain tidak punya, tidak bisa kembali kepada fitrah. Maksudnya kembali kepada kesucian, sebagaimana pada kelahiran pertama kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Namun dalam perkembangan kehidupannya, mohon maaf,
sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Ketoke kita semua pernah berbuat salah, kita pernah berbuat maksiat, kita semua pernah berbuat dosa. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci, kembali kepada Allah diharapkan juga dalam keadaan suci. Agar kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan suci, maka salah satu medianya adalah kita diberikan kesempatan untuk berpuasa. Itulah orang yang berpuasa dengan baik, orang yang berpuasa dengan benar di akhir Ramadan nanti, kata Rasulullah, kal yauma waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu monggo khususnya yang beragama Islam, berpuasalah dengan baik, berpuasalah dengan benar. Jangan sampai puasanya asal lewat. Misalnya jenengan poso dari sahur tidur, kemudian tidak sholat duhur, kemudian tidak sholat asar, kemudian bahkan tidak sholat maghrib, puasanya sah mboten? Puasanya tetap sah, tapi jenengan lagi poso malah meninggalkan kewajiban yang lain. Padahal sholat, baca Quran, sedekah ketika kita berpuasa itu sebagai gizinya orang yang berpuasa, agar dilahirkan nanti tidak mengalami gizi buruk. Maka berpuasalah dengan puasa yang baik. Ada filosofi puasa dalam kehidupan kita seperti puasanya beberapa binatang. Apa binatang juga puasa? Puasa Pak Bu. Seperti babon, arti babon Bapak? Babon itu untuk bisa menetaskan anak-anaknya, dia harus berpuasa selama kurang lebih 21 hari. Untuk ngelahirke anaknya diiwangi poso, itulah puasane babon. Maka tidak heran ketika panjenengan punya putra mau daftar sekolah, punya putra mau gawe pegawaian, punya putra dua cita-cita, banyak nyun sewu bapak ibu, saya tidak bilang para babon boten nggih. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak ketika anaknya daftar sekolah, ketika anaknya golek gawean, biasanya wong tuane ngewangi puasa, ngambil filosofi puasane ayam. Demi keberhasilan anak-anaknya, orang tua rela berpuasa. Dan ayam luar biasa, ketika dia nekat berpuasa, subhanallah, ayamnya donetes, ayamnya bodoh lahir ibaratnya menungso, anaknya donetes, iso sekolah api, iso golek gawean api. Namun engit mucebu, yang dimaksud gawean api kuwi ora butuh pegawai negeri, wira swasta juga pegawai, malah luar biasa keutamanya adalah wira swasta. Katanya kata-kata mutiara, setinggi apapun pangkatnya Anda tetap bawahan, tapi sekecil apapun usahanya Anda adalah bosnya. Maka di sini ada beberapa yang jadi bos. Misalnya Pak Dadang itu adalah bosnya, Pak Budi itu bosnya, Pak Fitri walaupun dhuwur pangkatnya bukan bos, dia karyawan, dia pegawai. Tapi Pak Dadang, Pak Budi, Pak Kita bosnya, Pak Wibi lebih bosnya, ya karena dia pengusaha, walaupun kecil atau besar dia adalah bosnya. Tapi kalau karyawan, setinggi apapun dia karyawan bawahannya. Maka yang disebut dengan netes, bergawe bekerja, bukan saja pegawai negeri, bukan saja TNI, bukan saja tentara. Semua usaha kita insya Allah itu disebut sebagai pegawai, bahkan wirausaha. Maka berpuasalah seperti ayam yang bisa mensukseskan putra putrinya. Yang kedua, kita diajarkan dalam kehidupan ada puasanya ular. Ular juga puasa Pak Bu nyun sewu. Ular yang sudah tua, ular yang sudah lelah, mohon maaf Bapak Ibu yang sudah tua, udah lelah. Ini ular yang sudah tua, yang sudah lelah, agar dia kembali muda, agar dia kembali kuat. Bagaimana caranya kembali muda, kembali kuat? Dia puasa. Dengan puasa itulah kemudian dia nelungsumi. Kurang berapa menit? Diberhentikan. Nah, agar kembali kuat, kembali muda, dia berpuasa. Setelah puasa kemudian dia nelungsumi sehat meneh. Tapi ketoke wong tua atau menungso ora ono sing nelungsumi nggih. Gak ada. Pak Mito ya ora nelungsumi nggih.
pasar. Ya ora durung sume, ora ono sing durung sume. Tapi diharapkan semakin tua semakin merunduk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa filosofi yang dapat kita terjemahkan atau dapat perhatikan dari puasanya ular? Nyun sewu, ular ini digambarkan binatang buas, binatang rakus. Sebelum puasa ataupun setelah puasa dia tetap kembali rakus. Beda dengan puasanya ular. Ibu-ibu seneng ular, Bu? Ibu-ibu saking senengnya ular, jenengan lagi mentiki buncis, mentiki kacang panjang, ketemu ular langsung dilempar, disayang, ya dilempar, disayang. Kadang yang terlempar bukan saja ularnya, tetapi yang dilempar juga pisaunya terlempar, tampaknya juga terlempar, saking sayangnya karo ular. Ular kuwi ibaratnya wong sing gawe maksiat, wong sing akeh dosa, wong sing akeh salah. Maka kalau kita melihat orang yang banyak salah, banyak dosa, biasanya kita tidak suka, walaupun itu anak dhewe. Jenengan duwe anak ora sembahyang, duwe anak ora gereja, duwe anak ora gelem sekolah, mesti melu sebel ora seneng. Walaupun tahu piye carane wong jeneng anak tetep disayang, tapi ono rasa ora seneng. Itulah orang yang gawe maksiat digarapkan sebagai ular. Tetapi ular yang penuh dengan maksiat, ketika dia tahu semua makhluk Allah yang lain tidak suka, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, piye carane aku iso dadi makhluk sing wong pada seneng. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada ular, nek kowe kepengin disayang oleh makhlukku yang lain maka berpuasalah. Maka kemudian ular berpuasa, namun puasanya total. Dia masuk ke dalam kamar, orang ngurusi dunia dan tidak pengaruh dunia. Yaitu dia masuk ke dalam kepompong orang ngurusi dunia. Beda karo menungso, awake dhewe puasa masih bisa mikir piye carane golek sayur, piye carane golek usaha tambahan, piye carane jalan-jalan. Ular ki puasane total tenanan. Maka karena totalnya puasa ular, ketika dia berhasil berpuasa, kemudian berubah menjadi kupu yang indah. Ular yang tadinya rakus ketika sudah berpuasa berhasil menjadi kupu-kupu yang minumnya madu, ngisep sari putih bunga. Beda karo ular. Nah, diharapkan menungso iki bar puasa dadi wong sing padha apik ucapane, bagus tindakane, bagus niate. Karena kita sudah diajarkan bagaimana berpuasa dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita semua nanti menjadi kupu-kupu semua. Amin Allahumma amin, alias menjadi orang yang bertakwa.